Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngomongnya agak lebih serem lagi, tapi kita kasih nama acaranya adalah Pawiatan Jawi. Apa itu? Ada Mbak Joko. Mbak Joko ini sekali lagi sampai kapan tetap Joko. Mbak Joko, kita ngomongin tentang keris. Ini kerisnya tadi saya lihat bisa berdiri. Jadi coba lagi Mbak Joko. Bisa nggak dicoba? Hati-hati ya. Mencelat. Kalau kita ngomongnya agak klinik, agak serem gitu, mesti wah ini kerisnya ada isinya. Tapi sebenarnya gimana Mbak Joko penjelasannya? Begini Mas Abang. Kalau berbicara tentang keris itu karena begini, anggapan masyarakat itu sangat miring sekali terhadap keris karena minimnya literasi. Yang satu minimnya literasi, kemudian tentang pemahaman tentang filosofi keris sendiri juga sangat minim, sehingga ketika berbicara tentang keris itu terus diidentikan wah itu pasti ada penunggunya, demit, jin, setan, dan itu kan begitu. Padahal saya nunggu yang megang ini. Padahal keris ini termasuk menjadi salah satu masterpiece dunia. Masterpiece dunia. Sehingga ketika dijadikan sebuah masterpiece dan menjadi salah satu oleh UNESCO ditetapkan menjadi warisan dunia, ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya ketika ini dijadikan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, akhirnya kan harus ada ruang edukasi untuk melestarikan. Sehingga akhirnya di salah satu Institut Seni Indonesia yang ada di Surakarta kan membuat salah satunya prodi keris dan senjata tradisional. Itu sebenarnya kan untuk dari sisi edukasi, dari literasinya, sehingga orang tidak keliru dalam memahami tentang makna-makna keris atau san menikah. Bisa pegang, pegangnya harus gimana, nggak ada ketentuan? Sebenarnya kalau di dalam megang keris itu kan harus ditarik ke atas, sebenarnya di samping, karena ini kan uap ini kan mengandung di sini kan ada warangan, sehingga ketika memegang itu sebenarnya harusnya ke samping. Nah, ini kan di samping agar tidak tercium bau secara langsung. Nah, ini berarti tidak boleh secara langsung dicium? Iya, sebenarnya gitu ya. Makanya di sini kan dikasih pamor, dikasih warangan itu kan sebenarnya kan untuk mengawetkan, tetapi di sisi yang lain juga ada kandungan racunnya. Nah, sehingga tapi ini berarti bahaya? Secara umum tidak, tetapi kalau dicium dekat itu kan tidak boleh. Karena baunya ini kan. Ya, tapi kalau orang masih diginiin gitu? Nah itu kan masih dalam posisi tertutup. Masih dalam rongga posisi tertutup kan gini biasanya. Tapi kalau setelah melepas kan biasanya di arah samping ini. Ya ini yang saya tidak ngerti, jadi harus perlu tahu ini karena ini kan ada warangannya, sehingga yang dikhawatirkan kalau tercium. Tapi mesti kebanyakan orang mesti ngomong wah kalau nanti itu kena sawan. Iya itu biasanya kan. Nah jadi kenapa kemudian keris itu bisa banyak diistilahkan orang sing isi, sing kosong dan sebagainya, Mbak? Sebenarnya kalau keris itu kita harus paham dulu ya, paham bagaimana keris ini dibuat oleh para empu-empu dulu. Kemudian keris itu dibuat, energinya diambil karena di sini kan kalau di dalam literasi atau edukasi tentang dunia perkerisan itu ada beberapa puluh macam logam. Jadi logam itu memiliki beberapa unsur atau beberapa saya sebutkan ya salah satunya, misalkan kita mengambil pasir, ini kan logam ini dibuat dilebur dari pasir besi kan. Pasir besi diambil dulu, kemudian dilebur, dijadikan logam, kemudian ditempa untuk menjadi bahan baku keris. Nah,
asal-usul pasir besi ini akan mempengaruhi kriteria atau energi dari logam itu sendiri. Ada beberapa logam, ada beberapa pasir besi. Salah satu dari Situbondo, dari Merapi, kemudian dari Parangtritis. Lah, di dalam literasi ketika kita mengambil pasir besi yang dari Situbondo itu konon itu logamnya panas nanti. Sehingga logam dari pasir Situbondo itu kerap dipakai untuk membuat keris-keris yang berenergi keras atau berenergi panas. Kalau kita makanya ketika seorang empu mau membuat keris itu harus disesuaikan siapa yang akan siapa yang akan memakai. Karena dalam pawukon atau dalam astrologi Jawa, seseorang yang memakai keris ini harus sesuai dengan si orang itu, agar apa? Agar energi dari logam yang ini sesuai dengan si orang lah. Karena kalau tidak sesuai bisa jadi malapetaka. Malapetakannya bukan karena tuah, tetapi karena karakternya yang sama dengan ini. Bahannya tadi. Tuh, catat. Makanya ketika seorang kalau sekarang digambarkan kalau seorang pejabat atau seorang pemangku yang harus berhadapan dengan rakyat itu kan harus memiliki keris-keris yang memang keris kawibawan, keris kederajatan. Dulu atau sekarang? Ya, dulu sampai sekarang harus seperti itu. Tidak bisa kalau orang pedagang terus memiliki keris sengkelat atau keris nogososro, itu kan berbeda. Ya, petani harus memiliki keris sengkelat kan nggak bisa. Nanti pantulannya bublas semua. Kan itu. Karena itu akan mempengaruhi karakter si orang dengan si menikah dengan kerisnya ini. Karena begini, karena ada beberapa kalau makrokosmos itu dunia alam semesta itu terjadi dari beberapa unsur dari anasir-anasir. Ada 4 unsur kalau di Jawa kan ada api, angin, air, kemudian dan tanah itu. Nah, manusia kan juga seperti itu, memiliki 4 anasir yang akhirnya membentuk manusia. Nah, kalau di senjata tradisional itu dikeris, makanya dikeris itu juga bagian dari sebuah anasir yang terbentuk akhirnya menjadi pusaka ini. Sehingga logam-logam di dalam keris itu akan menentukan kriteria keris ini nantinya. Sehingga seorang empu itu kalau membuat keris tidak serta-merta ambil logam di tempat dijadikan keris dikasih pamor, tidak bisa. Dia akan menghitung ini untuk apa, karena untuk siapa, keperluannya untuk apa. Sehingga si empu ketika membabar keris, menempa keris, itu doa di dalam batin si empu ini akan menjadi sebuah pamor nanti. Makanya di dalam tradisi para empu ada istilah namanya noto rasa sakjroning mawa. Jadi ketika empu menempa ini, kalau keris ini tak gawe dinggo agar orang ini dimurahkan rezekinya dalam doa si empu, agar rezekinya lancar, usahanya lancar lah. Akhirnya membuat keris dengan pamor apa udan mas atau wosing utah lah. Itu sebenarnya kan dari rasa si empu ini ketika menempa akhirnya membentuk pamor itu. Nah, pamor itu makanya diartikan bahwa pamor itu, buratan pamor itu seperti buratan aksara di dalam batin si empu. Sehingga akan terwujud seperti itu. Oh, berarti aku yang gawe iki dinggo berdoaku untuk keselamatan, untuk kerejekan, untuk kederajatan. Ya berbeda nanti pamornya, masing-masing berbeda. Dan sekali lagi ingat, bukan karena tuah kerisnya sendiri. Ingat ya, ini tidak boleh lepas. Nah, perkara yang bisa berdiri tadi gimana? Gini, di dalam keris itu ada sudut titik sudut. Sehingga cara membuat keris itu kan dilipat. Jadi semakin banyak lipatan ini akan membentuk titik keseimbangan yang sangat presisi sekali. Sehingga ketika di dalam sudut keris ini ada sudutnya, ada titik sudutnya. Kemiringan ini ada titik sudut antara ini 4 ini. Sehingga ketika dia ditaruh dalam posisi apapun dia akan presisi, dia akan berdiri. Karena titik keseimbangannya ada. Tapi bisa nggak yang ini? Bahkan ini begini bisa, kalau ini tumpuannya kuat ini bisa. Karena ini memang titik sudut kemiringannya memang betul-betul dihitung oleh para empu. Sehingga yang mempengaruhi dari ini itu sebenarnya kan energi lipatan-lipatan itu juga. Ketika dia masih dalam posisi besi itu kan ditempa kemudian dilipat kemudian ditempa lagi. Semakin banyak lipatannya dia akan semakin energinya semakin banyak. Dan ini akan membentuk titik keseimbangan.
Sehingga kemiringan ini masing-masing berbeda di dalam tangguh keris itu berbeda-beda. Misalkan ini tangguh Pajajaran seperti ini, nanti tangguh yang Tuban, Brojol Tuban segini, nanti yang Mataram juga berbeda lagi. Ini ada dalam ilmu perkerisan. Ya. Jadi sekali lagi kalau saya ingat Prof. Marsudi Kusworo, Prof. terima kasih sudah ngasih informasinya dulu bahwa kalau dari sisi ilmiah, sains, Prof. Marsudi bahwa ketika penempaan itu menimbulkan medan magnet yang sangat sempurna sehingga imbang. Jadi mirip seperti yang dikatakan Mbah Joko, tetapi dia jelaskan secara ilmiah. Sama ya Mbah intinya. Jadi bukan sekali lagi bukan karena tuah atau kenapa. Tapi kalau misalnya itu dilihat dari sisi kerisnya sendiri nggak ada apa-apanya ya Mbah. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tetapi sekali lagi ini adalah energi. Energi. Terus ada lagi saya akan cerita. Ada lagi keris ketika keris yang untuk menunjuk api bisa mati, kemudian apa? Itu karena memang ini energinya. Jadi dulu memang banyak sekali para ahli-ahli keris itu meneliti. Jadi ketika dia menempa, kemudian yang dicelup itu bahkan di ujungnya saja. Di ujung itu sampai berapa ratus ribu kali lah. Akhirnya di dalam ujung ini memiliki kekuatan daya energi. Nah itu satu misal ada api ditunjuk gini sampai mati itu karena memang energi kerisnya ini. Iya. Jadi bukan itu berarti sama halnya kalau minyak sama air nggak bisa gaduh. Sehingga kalau ini unsurnya tadi itu ditunjuk-tunjuk itu sehingga kalau dekatkan api, apinya mati. Terlepas semuanya dalam mitologinya ini keris ini, memiliki itu, tetapi ini kita berbicara tentang energi dan sains dari keris. Karena ini betul-betul prodi keris itu juga ada. Itu di perguruan tinggi juga ada, sehingga ini kan juga perlu diteliti secara nalar seperti itu. Ya. Nah, ini keris. Nah, sekarang dalamnya keris. Sekali lagi kalau dibuka orang mungkin bisa mati karena ini tadi, karena masih ada sisa-sisa racun dari unsur yang dibuatnya. Sekarang masalah ronggonya, Mbak. Bagaimana kalau proses pembuatannya, apakah juga serumit membuat kerisnya sendiri? Sebenarnya kalau keris itu ya tergantung dari yang namanya tosan itu semuanya apa harus tosan itu ini. Kalau ini kan sebenarnya kan bilah tosanaji. Ini bilah tosanaji. Tetapi keris juga tidak bisa hanya bilah tosanaji. Makanya kan yang disebut dengan pusaka itu semuanya juga harus satu set ini. Satu set. Tidak bisa hanya kerisnya. Itu kerisnya yang bergandring ya. Makanya ingat ya Pak. Makanya dalam pesannya kan jadi Sunan Kalijogo pernah berpesan bahwa kalau kepengen mengetahui apa-apa yang ada di dalam keris yang kamu miliki, dandanono sing apik. Dandanono itu berarti sandangono sing apik. Jadi sandangan itu harus satu set. Itu semua baik warangkanya, baik kerisnya, baik agemanya ini, baik selutnya ini dan lain-lain ini memang harus dipelihara yang betul-betul baik gitu. Jadi itu filosofinya kalau Anda pengen kelihatan ganteng dan cantik, ya dandanono. Nah, itu sebenarnya kan itu filosofi bagaimana kita merawat. Sebenarnya kan itu. Kalau kita merawat berarti kan kita akan tahu betul ini bagaimana virus itu yang apapun kalau dirawat pasti menjadi lebih baik. Kayak mobilmu. Ada lagi, makanya di sini kan keris itu kan mengalami beberapa pusaka. Pusaka ini mengalami beberapa pergeseran dari dulu sebagai senjata perang, dibentuk sebagai senjata perang, kemudian beralih menjadi aksesoris, bukan, beralih menjadi sebuah strata sosial akhirnya. Oh iya. Karena kalau dulu kan memang senjata ini dibuat untuk perang, bukan untuk ageman. Akhirnya berubah menjadi ageman, kemudian menjadi strata sosial, kemudian akhirnya menjadi nilai-nilai filosofi tentang keilahian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ini mengakui sebagai sebuah keagungan. Karena di dalam keris ini banyak sekali makna dan filosofi sebenarnya. Sekali lagi, makna keagungannya karena dirinya yang didandani tadi. Ya, gitu. Keren Mbak Joko. Sekali lagi benar-benar closingnya tidak boleh mendewakan kerisnya sendiri,
tetapi ini semata-mata karena ini merupakan mahakarya. Mahakarya yang harus dirawat dan diakui betul-betul. Karena tidak semua orang bisa membuat keris. Sehingga ini disebut oleh masterpiece oleh UNESCO. Semoga bermanfaat, pengetahuan Anda mudah-mudahan bisa bertambah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.